Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Sapana Salwa dengan NIM E0112511100 dari kelas M, program studi ilmu administrasi publik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali dan memberikan tanggapan saya terkait video penjelasan dari Bapak Ahmad Ismail tentang unsur-unsur kebudayaan dan juga 3 wujud kebudayaan tersebut. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya jelaskan tentang apa itu kebudayaan. Jadi menurut Prof. Konjaraningrat, yang dimana kita kenal sebagai seorang antropolog yang diberi penghargaan sebagai Bapak Antropologi Indonesia, yang dimana beliau menjelaskan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari perilaku dan hasil yang diperoleh manusia melalui berbagai macam proses belajar dan tersusun secara sistematis dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, secara garis besar, materi ini menjelaskan 2 kerangka utama untuk memahami tentang kebudayaan, yaitu 7 unsur kebudayaan universal. Ini adalah 7 elemen dasar yang menurut Prof. Konjaraningrat pasti ada di setiap kebudayaan di seluruh Indonesia, yaitu unsur yang pertama yaitu bahasa. Nah, bahasa ini sebagai alat komunikasi yang utama tentunya dan juga identitas budaya. Namun bahasa ini bukan hanya sekedar alat komunikasi saja, tetapi juga sarana untuk kita menyampaikan pikiran kita, perasaan kita, serta identitas suatu kelompok dari masyarakat. Nah, setiap bahasa daerah itu mengandung cara pandang dan nilai kebudayaan yang khas. Misalnya saya sebagai orang Makassar itu pastinya menggunakan bahasa Makassar, yang dimana bahasa Makassar ini adalah identitas utama bagi kita masyarakat Makassar. Nah, selain fungsinya itu sebagai alat komunikasi kita sehari-hari, bahasa ini juga menyimpan nilai kesopanan melalui tingkat tutur, misalnya penggunaan kata kita atau ji sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang yang lebih tua. Nah, bahasa Makassar ini hidup berdampingan dengan bahasa Indonesia sehingga masyarakat bisa tetap menjaga identitas lokal sekaligus berperan dalam kesatuan bangsa Indonesia. Masuk kepada unsur kedua, yaitu sistem teknologi, yang dimana sistem teknologi ini mencakup seluruh alat, metode, dan juga keterampilan yang digunakan manusia agar bisa bertahan hidup serta meningkatkan kualitas kehidupan kita. Nah, teknologi ini berkembang dari yang sederhana seperti peralatan berburu dan bercocok tanam hingga teknologi canggih seperti transportasi modern, internet, dan juga kecerdasan buatan, yang mana kita sekarang banyak sekali menggunakan handphone dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam konteks budaya, teknologi juga mempengaruhi cara masyarakat beradaptasi dengan lingkungan dan mengubah pola interaksi sosial. Masuk ke unsur ketiga, yaitu sistem ekonomi, yang dimana sistem ekonomi ini adalah mekanisme yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individu maupun kolektif. Yang dimana dalam masyarakat tradisional, sistem barter atau pasar tradisional masih menjadi cara utama dalam distribusi barang. Nah, saat ini di perkembangan teknologi ini menghadirkan sistem ekonomi digital seperti penggunaan aplikasi belanja online, perbankan digital, hingga ekonomi kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi selalu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Masuk ke unsur yang keempat, yaitu adalah organisasi sosial. Ini adalah struktur yang mengatur interaksi antar individu dalam sebuah masyarakat. Nah, bentuk paling sederhananya adalah keluarga, kemudian berkembang menjadi kelompok yang lebih besar seperti suku, komunitas, hingga negara. Di Indonesia sendiri itu organisasi sosial sangat dipengaruhi oleh nilai gotong royong dan musyawarah yang membuat masyarakat itu terbiasa bekerja sama dan saling mendukung, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun keagamaan. Lanjut yang kelima, yaitu adalah unsur sistem pengetahuan. Ini mana sistem pengetahuan ini merupakan akumulasi pengalaman, keterampilan, dan juga informasi yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.
yang dimana pengetahuan ini mencakup banyak aspek, mulai dari pengobatan tradisional, sistem pertanian, astronomi tradisional, hingga kearifan lokal yang dalam menjaga alam. Nah, misalnya di adat Papua, yang dimana masyarakat Papua di sana itu memiliki pengetahuan tentang cara berburu dan juga mengelola sagu. Masuk ke unsur keenam, itulah sistem religi, yang dimana ini meliputi kepercayaan, nilai spiritual, serta praktik ibadah yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat. Nah, religi ini memberikan rasa tenang, tujuan hidup sekaligus aturan moral dalam berperilaku. Di Indonesia sendiri itu keragaman agama ini sangat banyak, yaitu ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, serta kepercayaan lokal menjadi bagian penting dari kehidupan sosial. Ritual keagamaan ini seperti upacara adat hingga perayaan hari besar ini bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga mempererat persatuan di masyarakat. Unsur ketujuh yaitu adalah kesenian, yang dimana ini adalah sarana ekspresi keindahan, kreativitas, sekaligus identitas budaya, yang dimana kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mengandung pesan moral, nilai sejarah, serta simbol keagamaan. Nah, contohnya tarian tradisional yang sering digunakan dalam upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur atau penyambutan tamu. Lalu juga batik dengan motif-motifnya yang memiliki filosofi mendalam yang menggambarkan doa dan juga harapan kita dan pandangan hidup masyarakat. Lanjut ke bagian 3 wujud dari kebudayaan itu. Yang pertama adalah wujud ide, yang dimana wujud ide ini adalah bentuk kebudayaan yang bersifat abstrak, berupa gagasan, konsep, nilai, atau norma yang hidup dalam masyarakat. Misalnya nilai gotong royong sebagai salah satu warisan budaya kita, warisan budaya bangsa yang menekankan kerjasama dan juga kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua adalah wujud dari aktivitas itu sendiri, yang dimana wujud aktivitas ini adalah perwujudan nyata dari ide atau gagasan yang dimiliki oleh masyarakat. Contohnya seperti tadi yang gotong royong, yang dimana ini adalah wujud aktivitasnya, dimana kita melakukan kegiatan gotong royong tersebut. Yang dimana dalam kegiatan gotong royong ini kita bisa saling membantu saat membersihkan suatu halaman yang ada di kompleks kita, lalu juga membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, yang dimana ini merupakan nilai yang abstrak berubah menjadi perilaku yang konkret. Lanjut ke wujud kebudayaan yang terakhir, yaitu adalah wujud artefak, yang dimana wujud artefak ini adalah hasil atau benda-benda fisik dari aktivitas, dan ini yang dilakukan oleh manusia. Contohnya seperti saat kita melakukan gotong royong, yang dimana di dalam gotong royong tersebut pasti muncul berbagai benda seperti sapu, tempat sampah, cangkul, dan lain sebagainya, yang dimana benda-benda ini menjadi bukti nyata kebudayaan yang lahir dari gagasan, gotong royong, dan aktivitas masyarakat. Nah, lanjut kepada pandangan pribadi dan juga refleksi bagi saya pribadi. Nah, dimana materi ini tentunya memiliki banyak sekali kelebihan karena menyajikan kerangka yang sangat jelas dan juga terstruktur tentunya untuk menganalisis kebudayaan yang ada di Indonesia. Konsep 7 unsur dan 3 wujud ini tentunya masih sangat relevan untuk kita bisa memahami fenomena sosial budaya yang ada di sekitar kita. Tentunya dari hal yang kecil seperti kebiasaan kita makan hingga tradisi besar seperti upacara adat. Oke, sebagai contoh di era kita yang digital ini, kita dapat menganalisis bagaimana media sosial menjadi wujud dari artefak yang baru yang dibentuk oleh aktivitas itu, dimana kita dapat berinteraksi online,
kita sudah tidak mengirim surat lagi saat kita ingin berinteraksi kepada atau ingin mengobrol kepada orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, tapi kita bisa berinteraksi secara online dengan menggunakan handphone. Dan juga ide yang dimana keinginan untuk kita berbagi dan juga terus terhubung satu sama lain. Tentunya pasti ada keterbatasan dari model ini, yang dimana mungkin ini adalah fokusnya pada struktur dan juga kategori yang terkadang kurang mampu menangkap dinamika dari perubahan budaya yang sangat cepat dan juga kompleks pastinya, terutama di era globalisasi. Meskipun begitu, tentu materi ini masih tetap menjadi fondasi yang sangat kuat untuk mengkaji kebudayaan dan masih relevan hingga saat ini. Nah, sebagai penutup dari video ini, saya akan memaparkan kesimpulan saya mengenai materi yang telah diberikan oleh Bapak Ahmad, yang dimana materi ini tentunya merangkum bahwa kebudayaan itu adalah suatu sistem yang utuh yang terdiri dari gagasan, tindakan, dan juga artefak, yang dimana kita memahami unsur dan wujudnya tentu sangat membantu kita, yang dimana kita tidak hanya mengapresiasi saja keragaman dari budaya yang ada di Indonesia, tetapi juga kita dapat menganalisis bagaimana kebudayaan itu terus berkembang dan juga beradaptasi. Dan menurut saya pemahaman ini pastinya sangat penting untuk kita semua, apalagi kita sebagai mahasiswa, untuk bisa menjadi bagian dari agen perubahan yang peka terhadap dinamika sosial budaya di sekitar kita. Sekian penjelasan dari saya terkait materi 7 unsur kebudayaan dan juga 3 wujud kebudayaan itu sendiri menurut Prof. Kunjara Nikrat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.